Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah sangat mengasihi kami, sangat mengasihi orang-orang yang sungguh hatinya melekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu Roh Kudus bekerja sepenuhnya di tempat ini dan merindukan lawatan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dan besar. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang saat ini ada di sekitaran kami Bapa, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu dengan penuh keterbatasan, tapi kami punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas, yang sanggup memenuhi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus selawat kami dan ambil alih semua. Roh Kudus, kami akan berbicara tentang kebenaran firman-Mu, dan setiap umat-Mu yang datang pada sore hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang susah Tuhan hiburkan, yang terbelenggu Engkau bebaskan Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dari tadi saya melihat saudara itu begitu semangat, WL semangat, pemain musik semangat, Jemaat juga semangat luar biasa. Tidak terpengaruh dengan gedung gereja atau bentuk gereja atau luasnya gereja. Tetapi saya percaya firman Allah berkata 2-3 orang berkumpul jika dengan sepakat sehati, pasti Allah, hadirat Allah hadir di tempat ini, amin. Dan ketika hadirat Allah turun di tempat ini, ada mujizat yang akan terjadi. Yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami stres depresi Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita percaya, kenapa kita katakan bahwa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia Tuhan, hanya satunya Tuhan yang rela mati, yang berkorban untuk saya dan saudara, karena supaya saya dan saudara ketika percaya kepada dia memperoleh hidup dan kepastian keselamatan. Haleluya. Saudara percaya bahwa ketika saudara mati nanti akan masuk surga? Amin. Yang percaya coba angkat tanganmu. Haleluya. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Belum ya. Karena kita pengen umur yang panjang, betul? Ya. Kebanyakan orang nggak sadar, pengen cepat masuk angkat tangan, berarti dia kepengen cepat mati, ya. Karena kan kalau kepengen cepat masuk surga, berarti pengen cepat mati. Tapi saya mau katakan hari ini, jika saudara belum mengalami kematian, berarti engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal di muka bumi ini. Ada tugas-tugas yang harus saudara selesaikan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama saya Yeremia Romelani, ya. Asal saya lahir di Kebumen, tepatnya di Buayan, ya, Desa Mergosono. Jadi kalau ditanya lahir di mana, Kebumen, selalu jawabannya seperti itu karena kabupatennya yang disebutkannya. Nah, saudaraku, saya bersyukur karena saya tidak pernah terpikirkan bahwa saya bisa melayani di gereja GK
IN Kutowinangun ya. Sepanjang saya menjadi hamba Tuhan, baru pertama kali saya berkeliling di Kebumen ya. Padahal saya lahir di Kebumen, menjadi hamba Tuhan sejak tahun 1990, tapi saya baru kali ini berkunjung ke Kebumen, padahal kelahiran Kebumen. Saya percaya saudaraku, ini bukan kebetulan, tapi dalam planningnya Tuhan. Dari dulu rindu saya bisa melayani, berkhotbah keliling di Kebumen, tapi kadang nggak ada yang undang. Ya, mungkin karena nggak kenal ya saudaraku, maka nggak diundang. Nah, saya bersyukur hari ini saya bisa melayani di hadapan sidang jemaat di tempat ini, GKIN Kutowinangun. Ini sejarah buat saya, pertama kali saya berdiri di jemaat GKIN Kutowinangun ya. Luar biasa, Bapak Pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Ya, saya dengar di sini ada pelayanan ODGJ ya Pak. Ada berapa jumlah anak asuhnya? Sudah ada yang sembuh sudah pulang, tinggal satu. Oh, tinggal satu. Haleluya. Masa harus banyak? Jangan banyak-banyak lah ya. Masa pasien ODGJ jangan banyak-banyak. Harus ketika dia sakit datang ke tempat ini dan pulang dia mengalami kesembuhan. Ya. Semua katakan kenapa begitu? Pak siapa? Sorry Pak. Pak Abi. Pak Abi. Kenapa Pak Abi begitu peduli kepada orang ODGJ ya? Padahal kan ketika kita lihat di jalanan nggak dianggap ya orang ODGJ itu seperti sampah masyarakat ya. Bahkan banyak orang-orang juga takut bertemu dengan ODGJ. Bahkan kita nyentuh pun kita merasa jijik, betul nggak? Nggak mau berkomunikasi. Tapi Pak Abi begitu luar biasa. Kalau bukan orang yang punya hati Tuhan, nggak mungkin dia mengumpulkan ODGJ. Lebih baik kumpulkan orang yang waras aja susah, apalagi yang nggak waras ya. Betul nggak? Ya, tapi saya percaya karena hati Tuhan ada di situ. Kenapa Pak Abi itu begitu antusias dengan orang ODGJ? Karena dengan imannya yakin bahwa orang ODGJ adalah jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan, jiwa yang membutuhkan keselamatan, seperti kejadian yang dialami oleh orang gila yang di Gerasa. Saudaraku, pada waktu orang gila diikat dengan rantai di kuburan, semua orang lewat dengan ketakutan karena bisa ngamuk, bisa berontak, saudaraku. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, dia teriak-teriak ketakutan karena Yesus itu adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan pada waktu teriak-teriak, dia minta tolong. Ditanya sama Tuhan, siapa kamu? Dia jawab legion. Legion itu adalah pasukan iblis yang mungkin jutaan atau ribuan iblis yang ada, atau setan yang ada dalam tubuhnya, sehingga dia menjadi gila. Dan saudaraku, kekuatannya luar biasa sehingga banyak orang takut dengan orang gila yang ada di Gerasa. Nah, pada waktu dia berhadapan dengan Yesus, dia negosiasi. Orang gila ternyata bisa negosiasi. Karena apa? Dia masih punya jiwa. Dia masih sebenarnya bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena di dalam jiwa itu sedang dikuasai oleh kuasa iblis, sehingga perlu pelepasan, perlu dilepaskan dari ikatan belenggu kekuatan roh jahat yang menghancurkan orang yang ada di Gerasa ini. Nah, saudaraku, pada waktu orang Gerasa ini negosiasi dengan Tuhan Yesus, dan dia kata, Tuhan, dia bilang, Yesus jangan dibunuh saya, jangan dibinasakan saya, tolong kasih saya masih hidup, kasih ke babi-babi. Nah, Tuhan Yesus ternyata lebih pilih mana? Pilih orang gila atau pilih babi? Pilih orang gila atau babi? Berapa ekor babi? 2.000 ekor babi. 1 ekor sekarang babi harganya berapa? Kalau 100 kilo kali 40.000 aja udah berapa Pak? 4 juta ya. Jadi 4 juta kali 2.000 babi berapa ya itu? 8 miliar ya? 8 miliar. Mau tanya sekarang sama saudara, kalau saudara jadi Tuhan Yesus, pilih mana? Pilih 8 miliar atau orang gila? Tertawa. Sekarang saudaraku, kalau saudara bertemu dengan orang gila di jalan, terus ada yang mau ngasih, pilih kesembuhan orang gila atau pilih yang 8 miliar? Saya mau tanya jujur. Karena kalimat duitan. Ya. Kalau nggak makan duit itu nggak hidup ya, kata ibu. Ya. Pikirnya jiwanya. Nggak mikirin jiwanya, yang penting 8 miliar. Ya. Karena jiwa orang gila masih banyak di jalanan ya, betul nggak? Tapi 8 miliar jarang yang ngasih ya. Tapi sayangnya nggak ada yang ngasih 8 miliar ke kita. Karena kalian belum sanggup untuk menikmati 8 miliar mungkin ya. Karena saudaraku yang kekasih dalam, tapi saya percaya
Kenapa Tuhan pilih 2000 ekor babi dibandingkan satu orang gila di Gerasa? Karena dia satu jiwa jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Jadi jiwa orang gila itu lebih mahal daripada 2000 ekor babi. Makanya ada yang lagu yang mengatakan, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus diriku. Jadi hargamu itu terlalu mahal saudaraku, lebih dari 8 miliar. Katakan kiri kananmu, kamu sudah gendut, jelek, hitam, tapi kok kenapa harganya lebih mahal dari 2000 ekor babi ya? Karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Karena engkau dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Dia rela mati buat saya dan saudara karena engkau sangat spesial. Jadi bukan hanya martabak saja yang spesial atau bakso spesial, tapi saya dan saudara itu jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Ya, aku terlalu mahal. Makanya saudara-saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mahal, jangan jadi orang yang murahan. Amin. Tuhan kita pemurah, tapi kita bukan murahan. Sorry ya, Tuhan kita itu pemurah, tapi kita bukan murah-murahan. Makanya gadis-gadis yang belum punya pasangan hidup atau janda-janda yang mau nikah lagi, jangan jadi orang yang murahan, karena kita mahal. Carilah pasangan hidup yang memang benar dari Tuhan. Itu pasti the best. Lebih mahal kok dari 2000 ekor babi. Jadi saudaraku, jangan banding-bandingkan suami kita, pastor istri kita, anak-anak kita dengan uang, ya, karena terlalu mahal harga saya dan saudara. Yesus lebih memilih satu orang gila. Ketika satu orang gila itu disembuhkan, dilepaskan dari legion, kuasa kejahat, kuasa kegelapan, akhirnya orang gila itu sembuh dan bertobat terima Yesus. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika orang gila itu bertobat dan sembuh dari gilanya, apa saudara? Dia pergi memberitakan Injil dan satu kampung bertobat. Saya percaya ketika ada orang-orang gila yang disembuhkan dan bertobat, maka satu Kutominamun akan bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Gampang kok kasih tes orang gila yang sudah sembuh, ya. Nah, tes aja di kolam renang ya. Kolam renang. Wah, orang gila. Ya, saya mau renang. Terjun, gitu kan. Padahal nggak ada airnya. Berarti udah sembuh belum? Belum. Kan? Nah, tuh tes lagi. Wah. Saya mau renang. Wah, nggak ada airnya. Wah, nggak jadi. Udah sembuh belum? Mulai ya kan. Terus ada yang seolah, wah, saya nggak mau renang karena nggak ada airnya. Dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Berarti udah sembuh belum? Belum. Berarti masih apa? Masih gila. Jadi belum sembuh saudaraku. Jadi dipikir kita, berarti udah sembuh, dia mau nyanyi, nggak mau renang ya? Dia nggak tahu nyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Sama aja ya, belum sembuh berarti. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, orang gila, orang yang dirasa sembuh dan satu kampung bertobat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya selaku bahwa ada orang-orang yang disembuhkan di tempat ini karena mereka bukan lagi ODGJ, tapi orang-orang yang sehat dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dan dia pulang akan memberitakan keselamatan. Dan saya percaya saudara diutus ke Kutominamun karena ada tugas dan tanggung jawabmu di kota Kutominamun itu untuk memenangkan jiwa-jiwa di daerah ini. Dan siapa yang wajib dan berhak untuk memenangkan jiwa di daerah Kutominamun adalah orang-orang yang ada di daerah ini. Bukan hanya tugas Pak Abi, tapi tugas semua jemaat Tuhan yang mengaku dirinya bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya izin ke Pak Abi tidak ikut sebentar. Saya ada live TikTok ya dengan para orang Muslim yang mau berbuka puasa ya. Jadi kami bangun keberagaman. Dari tadi saya sudah membawakan siraman rohani sebentar secara Kristiani bagaimana ya kan. Tadi dia minta, coba dong ibadahnya orang Kristen gimana, katanya tadi saya videoin gitu kan. Oh,
begitu. Terus tadi mereka akhirnya kasih siraman rohani, nyanyi lagu-lagu Muslim, dan saya bersyukur karena apa? Saya bisa bergaul dengan mereka. Karena apa? Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda, tapi bukan berarti kita bermusuhan. Kita harus bersahabat karena Yesus tidak pernah bicara soal agama. Yesus datang bukan tidak pernah berbicara tentang agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi atau Buddha, Hindu, tidak. Tetapi Yesus hanya datang ke dunia ini untuk mengasihi semua orang. Jadi yang mengkotak-kotakan siapa? Manusia. Dan kita diajarkan oleh Tuhan untuk tidak mengkotak-kotakan, tapi kita harus bersahabat dengan semua orang dan tidak usah harus melihat dia Kristen atau bukan. No, saudaraku, kita harus bergaul, bersahabat semua orang agar apa, saudaraku? Kehadiran kita membawa damai dan menjadi berkat dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka ketika kita itu tidak mau bergaul atau bersahabat dengan mereka? Bagaimana Injil diperdengarkan kepada mereka kalau kita nggak pernah bergaul dengan mereka? Maka dari itu saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan inklusif atau eksklusif. Kita terus tidak mau berteman dengan orang-orang sekeliling yang berbeda keyakinan dengan kita. Saudara, kalau Tuhan memanggil kita gereja Tuhan bukan untuk di dalam terus, tapi kaleo, berarti keluar, kaleo dipanggil keluar daripada kegelapan untuk datang kepada terang yang ajaib. Baik, saudaraku, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Daniel. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat yang 24. Oke, sudah mendapatkannya semuanya? Oke, bisa ditampilkan ya? Daniel, oke, saya membaca ayat yang ke-20, saudara membaca ayat yang ke-22 secara bergantian. Daniel 6 ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. 2, 3. Ayat 1, 2, 3 bersama. Jemaat Tuhan. 2, 3. Dan ketika ia sampai berkata dulu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, kamu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekal hidupmu. Ayat 3, 2, 3. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengaturkan bunyi singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Haleluya. Berbahagia orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ditanam di pelatarannya Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita untuk apa? Berbuah. Jadi pada waktu kita ditanam di pelatarannya Tuhan, di tepi aliran air yang luar biasa, air kehidupan. Oleh sebab itu jangan sampai kita terpisah dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak bertumbuh apalagi berbuah. Jadi ketika kita hidup di pelatarannya Tuhan, kita tinggal diam dekat dengan Dia, melekat pada pokok anggur yang benar dan tidak jauh dari Dia, maka kita menjadi carang-carang yang menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bicara kehidupan Daniel, ini adalah satu tokoh Alkitab yang saya kagum sekali dan luar biasa karena kehidupan Daniel. Daniel hidup di negeri pembuangan ya, pada zaman kerajaan Babel ya, dan pada waktu zaman Raja Darius ya. Darius setelah Nebukadnezar dipegang oleh Darius orang Media. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Daniel itu orang yang jadi kedudukannya sama dengan petinggi-petinggi di kerajaan Babel ya. Dia punya kedudukan yang sama dengan pejabat-pejabat yang lain. Bayangin saudaraku, dia di negeri pembuangan di Babel, tapi dia adalah orang Yahudi, bukan orang Babel ya. Tetapi saudaraku, dia punya keistimewaan
Kenapa dipakai oleh Darius atau Nebukadnezar sebagai pemimpin? Orang yang sejajar kedudukannya dengan orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi di zaman kerajaan waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata bahwa didapati Daniel itu kecerdasannya itu melebihi 10 kali lipat manusia biasa. Berarti excel pokoknya cerdas, brilian, ya bahkan ini jenius. Itulah Daniel. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupannya sebagai seorang pejabat tinggi, Daniel adalah seorang yang rendah hati. Dia tetap takut akan Tuhan, meskipun dia di kerajaan, artinya hidup di kerajaan di negeri Babel yang tidak menyembah Allah Israel, tidak menyembah Allah Yakub, tapi bahkan dia menyembah, banyak orang yang menyembah patung-patung, bahkan di akhirnya harus menyembah raja. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daniel tidak pernah terpengaruh oleh perintah-perintah yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, yang luar biasanya, Daniel itu tetap konsisten meskipun di tengah-tengah kerajaan yang tidak mengenal Allah dengan benar. Nah, saudara-saudara, itulah yang membedakan antara Daniel dengan orang-orang pada umumnya. Biasanya kalau orang-orangnya, apalagi baru-baru ini, kita kan baru pilpres ya, pilpres pilih caleg ya kan. Nah, ada yang dapat serangan fajar? Ada nggak? Ada, ya kan? Ya, caleg-caleg sibuk dengan serangan fajar, sembako lah, terus uang lah, ya kan, agar kalian bisa memilih. Bahkan ada satu orang bisa terima dari 5 caleg, lumayan rezeki nomplok, betul nggak? Masa rezeki ditolak, betul nggak? Iya, sayangnya tidak 8 miliar ya Bu, ya kan? Paling 500.000 ya, nggak nyampe, ya kan? Yang penting dapat lah ya. Nah, saudara-saudaraku, makanya teriak-teriak kecurangan hampir semua pada curang juga ya. Ya murni, karena dia dapat suara, ya kan? Nah, saudara-saudara, tapi nanti kalau sudah kepilih, suka apa? Hah? Lupa. Suka lupa. Biasa para caleg kalau sudah mendekati pemilihan pada purba ya. Tahu nggak purba? Pura-pura baik. Ya, itu udah biasa. Setelah kepilih, lupa sama kita, ya kan? Ketika dia ketemu kita, oh ibu siapa ini? Padahal dulu adalah orang yang memilih. Nah, itulah resikonya saudaraku kalau kita memilih janji manusia. Janji manusia itu kadang-kala iya, kadang-kala tidak. Hari ini A, besok B, saudaraku. Ya, tapi kalau janji Tuhan selalu A, ya tetap A. Makanya ya dan amin. Kita hanya percaya kepada janji siapa? Janji manusia. Janji manusia. Janji itu janji Tuhan. Makanya kita tetap percaya pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah meleset. Karena kalau janji manusia kadang-kala A atau bisa B. Janji suami aja kadang-kala meleset ya. Betul nggak? Nah, nanti aku akan belikan kamu anting dan kalung gelang gitu kan, semuanya lengkap. Pas punya uang banyak, mah sorry ya, mau beli yang lain. Nggak punya will, tau nggak will? Wanita di zaman lain, ya kan? Kok uangnya ini sekarang terbagi, ternyata punya will, wanita di zaman lain. Tapi saya percaya suami-suami di sini enggak ya? Amin. Maksudnya nggak ada yang ngaku? Tapi suami-suami yang baik dan takut akan Tuhan, satu untuk selamanya, ya kan? Istri-istri yang baik dan takut akan Tuhan, satu suami tetap untuk selamanya. Mau tambah gendut, tambah hitam, tambah jelek, tetap suamimu. Pada waktu bangun, suamiku, aduh paling ganteng dari semuanya ya. Pada waktu bangun, suami bangun, istrinya, aduh kok dulu langsing, sekarang kok langsung ya kan? Dulu bodinya kayak gitar Spanyol, kok sekarang ebas betot gitu kan? Jadi wah, tapi aku tetap mencintai satu untuk sekali untuk selama-lamanya. Ya kan itulah, kalau kita menikah di dalam Tuhan kan nggak boleh ganti. Karena istri atau suami bukan mobil bekas, saudaraku. Kalau kita bosan, kita ganti. Tidak. Tapi ketika kita buka mata, suami kita lagi ngorok, mendegur kayak babi, juga dia adalah suami kita. Wah, istri kita kadang-kadang ternyata nggak cantik tampilnya karena kan beli skincare itu mahal, ya kan? Nah, jadi wajar aja kalau misalkan suami tidak glowing atau istri tidak glowing karena skincare mahal, ya kan? Lebih baik buat beli makanan, beras, ya kan? Apalagi beras mahal. Baru mahal sebentar teriak-teriak kasihan dong petani, ya kan? Petani kemarin tadi saya kunjungan di daerah Mergosono, ya kan luas tanahnya, persawahannya luas. Ya, baru mahal sebentar, sudah orang pada demo teriak-teriak beras mahal, beras mahal. Kapan petani jadi kaya?
Begitu panen beras anjlok dari 900.000 satu kintal, ya bentuk gabah kering, jadi 600 lorot. Kapan petani bisa beli Pak Jerok ya? Tapi kalau ASN ya naik gajinya, petani nggak komplain tuh. Ya. Tapi naik sebentar harga-harga udah pada komplain ya. Emang petani harus miskin terus kah? Ya kan? Kadang-kadang nggak adil ya di dunia ini. Ya kasihan juga petani, kadang-kadang mau menikmati sebentar ya, baru naik sebentar, baru bernapas naik, ambil bluk gitu ya, kejuruk lagi. Belum pupuk mahal, ya. Kadang-kadang banyak petani yang hidup dalam kemiskinan ya karena itu, saudaraku. Petani kalau ASN gajinya naik 8%, pensiunan 12%, petani nggak komplain, nggak demo kan? Enggak. Coba baru naik beras sedikit udah pada demo, teriak-teriak ya. Saudaraku, mau beras mahal atau beras murah, yang penting kita mampu beli. Kok nggak amin sih? Berarti mental miskin memang ya. Kita harus mental raja dong, betul nggak? Mau beras murah, beras mahal, kita tetap enjoy di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah tidak terpengaruh oleh harga beras, harga minyak, harga telur. Tapi Tuhan yang kita sembah pasti mencukupi kebutuhan saya dan saudara sesuai dengan yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Makanya kita gak perlu stres dengan beras naik atau telur naik, minyak naik. Yang penting saudaraku, jangan lupa persembahan juga harus naik. Amin. Amin. Kita harus punya target. Bulan ini persembahan kita 5.000, bulan depan harus 10.000, bulan depannya lagi 15.000, 20.000, bahkan mungkin terakhir 100.000 paling tinggi, ya kan? Kenapa saudaraku? Kalau target persembahan kita naik, berarti kita mengasihi Tuhan yang itu naik. Zaman kekayaan kita udah miliaran, persembahannya masih 2.000 diulang lagi, ya. Saudaraku, orang yang takut menabur untuk pekerjaan Tuhan pasti hidupnya akan terus kekurangan. Tapi orang yang memberikan buat pekerjaan Tuhan, meskipun terus-menerus memberi, dia akan terus berkelimpahan. Karena dalam Alkitab mengatakan ya janji Tuhan, orang yang banyak menabur atau banyak memberi tidak akan berkekurangan. Keren nggak? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Bingung kan? 1 ditambah 1 sama berapa? 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Tapi 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Hah? Bingung kan? Nah ini matematikanya Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Sisanya? Kenapa sisanya 12 sakul? Karena waktu itu nggak ada orang Jawa. Soalnya kalau orang Jawa ada sisa pasti dibungkus bawa pulang. Kenapa sudah bersisa 12 sakul? Itulah pusing itu matematika Tuhan Yesus. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama berapa? Liur gitu kan. Makanya kalau di dalam Tuhan matematika biblika ekonomi gak usah pusing hitung-hitung saudaraku. Kadang-kadang kalau ngitung-hitung malah gak cukup ya. Karena kita sudah memberi buat Tuhan padahal kita gajinya segini. Gitu, kok aneh, akhir bulan kok masih ada. Malah yang gak pernah memberikan perkorban untuk Tuhan kok kekurangan terus. Itulah matematikanya Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan matematika dan prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi memberikan sekecil-kecilnya, mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan, itu namanya bisnis, ya kan? Tapi kalau dalam matematika biblika ekonomi, matematika juga memberi yang sebesar-besarnya dan kita nggak pernah kekurangan, ya. Makanya Alkitab berkata 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 bakul. Kenapa 12 bakul? Karena orang Jawa nggak ada waktu itu ya, atau orang Manado, atau orang Batak, atau orang Ambon nggak ada di situ. Soalnya kalau ada nanti pulangnya babungkus jo, ya. Tapi karena ada Tuhan di situ, makanya nilai matematika Tuhan Yesus itu D, nggak lulus. Karena di kalkulator juga mumet, betul nggak? Tapi dia kimianya A+. Kenapa A+? Dia bisa mengubah air menjadi anggur, ya. Hebat nggak?
waktu pernikahan di Kana, ya tiba-tiba nggak kehabisan anggur. Ibunya bingung, aduh ini habis anggur, tamu-tamu semakin banyak. Ada air putih, air biasa. Sini bawa kemari Tuhan Yesus. Cuma dibilang sini bawa kemari, cedok, jadi berubah kimianya Tuhan Yesus A+. Ada lagi mata pelajaran Tuhan Yesus yang dapat A+, yaitu apa? Olahraga. Disuruh berenang, malah dia jalan di atas air. Coba, ada yang orang jalan di atas air? Nggak ada, hanya Tuhan Yesus Kristus. Petrus disuruh jalan di atas air, baru dia udah tenggelam. Karena apa? Tidak percaya. Nah, banyak orang Kristen yang tenggelam imannya ketika hadapi persoalan, ketika hadapi masalah, karena tidak percaya. Itu kuncinya adalah percaya. Percaya. Monggo sami derek Gusti Yesus, karena di dalam Yesus ada keajaiban, dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada mujizat. Nah, Daniel percaya. Dia nggak takut hilang jabatannya, dia nggak takut dicopot jabatannya pada waktu itu. Dia lebih memilih untuk menyembah Allah. Pada waktu Daniel diangkat menjadi pemimpin tinggi sejajar dengan orang-orang para pejabat tinggi di kerajaan. Waktu itu kerajaannya Raja Nebukadnezar, ya sebelum Darius, dan dia sejajar, saudaraku, sejajar, dan banyak orang yang cemburu karena raja rupanya apa-apa dipercayakan kepada Daniel. Dites Daniel, Pak, jauh lebih hebat. Akhirnya raja terkagum-kagum dan bahkan raja tertarik. Siapa ini Daniel? Dan rupanya raja tahu bahwa Daniel itu menyembah Allah yang hidup. Hanya kenapa Raja Darius artinya tidak menerima, mengumumkan supaya semua orang menyembah Allah Israel? Karena dia sebagai raja, meskipun di hatinya dia percaya kepada Allahnya Daniel yang banyak mengadakan mujizat, yang memberikan hikmat luar biasa, kecerdasan luar biasa kepada Daniel. Tapi Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa terkagum-kagum dengan Daniel. Pada waktu itu para petinggi lainnya bersepakat karena melihat untuk ingin menjatuhkan Daniel. Biasa dalam dunia pemerintahan, kalau politik ingin saling menjatuhkan, betul? Jangankan di dunia politik, di gereja juga banyak saling menjatuhkan dan ingin saling menjatuhkan. Buktinya banyak gereja pecah, betul? Ya, karena ingin saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, di dalam dunia politik juga, dan ternyata apa yang dialami sekarang dari dulu sudah ada zaman Daniel. Daniel, teman-teman rekan kerjanya yang sejajar dengannya iri hati, cemburu. Nah, bagaimana caranya untuk menjatuhkan Daniel? Soalnya diperiksa, tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan rupanya Daniel setiap hari berdoa kepada Allahnya. Berdoa setiap hari. Dan tidak henti-hentinya ada waktu khusus dia menyembah Allah, berbicara dengan Tuhan. Meskipun dari negeri pembuangan yang notabene orang-orang di sekelilingnya tidak menyembah Allah yang benar, tapi dia tetap fokus dengan Allah, di mana dia dididik pada waktu di Israel menyembah Allah yang benar. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya semua petinggi ingin menjatuhkan Daniel. Dengan cara apa? Dengan cara supaya dikeluarkan maklumat, pengumuman, peraturan, perundang-undangan, yaitu semua rakyat di daerah pemerintahan ini harus menyembah kepada Tuanku Raja. Jikalau ada yang kedapatan tidak menyembah, maka akan ada hukuman dan dimasukkan ke gua singa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu itu bagaimana cara menjatuhkannya? Yaitu ketika akhirnya raja sepakat, setuju, tanda tangan di atas materai, berarti sah pengumuman undang-undang itu. Mereka cari kelemahan. Nah, ternyata Daniel didapati sedang berdoa di kamar. Tapi di loteng, dia sedang berdoa. Dilaporkan. Mungkin kalau dulu ada video, di video kali ya, Daniel lagi berdoa. Atau dulu sudah ada video, belum ya, kamera belum ya. Atau jadi laporkan secara lisan aja ya kepada Raja. Saya dapati kesalahan pada Daniel, karena Daniel tidak mau menyembah Tuanku Raja. Dia berdoa dan menyembah pada Allahnya. Waduh, Raja kaget. Karena apa? Raja sangat sayang sama Daniel. Jadi raja begitu sedih ketika mendengar Daniel yang melanggar, karena dia tidak tega untuk masukkan kepada singa. Dia pikir, aduh nanti kalau dia masukkan ke singa pasti habislah Daniel. Saya tidak punya orang kepercayaan lagi. Akhirnya tetap petinggi, Tuanku Raja,
Pokoknya harus dimasukkan ke gua singa, harus dipenjara Daniel karena sudah melanggar. Dengan berat hati, akhirnya Raja Darius membawa Daniel masuk ke dalam gua singa. Dia bilang, Daniel, nanti kamu minta tolong sama Allah pula ya. Setelah kamu masuk, hanya Daniel dimasukkan ke gua singa. Ya, ditutup dengan batu, ditinggal. Tapi raja sedih, dia nggak bisa tidur. Bayangin ya, Daniel yang dihukum, raja nggak bisa tidur. Coba, kenapa raja nggak bisa tidur? Kenapa dia pikirin Daniel? Kan bukannya ada pejabat-pejabat tinggi lainnya. Karena Daniel itu menjadi orang yang hebat, yang excellent, yang baik, yang pintar, cerdas, dan rendah hati, dan jujur, penuh dengan integritas. Makanya orang seperti ini sangat dibutuhkan oleh Raja Darius, meskipun berbeda keyakinan. Di tengah-tengah kaum mayoritas, dia minoritas, hanya satu orang yang menyembah Allah, tapi bisa mengalahkan semuanya. Kenapa, saudaraku? Karena dia punya Allah yang hebat dan luar biasa. Nah, pada waktu dia berada di gua singa, apa yang terjadi? Kekala Allahmu Daniel. Raja sebenarnya percaya dengan Allahnya Daniel. Pasti Daniel bisa dengan Allahnya menyelamatkan dirinya. Pagi-pagi raja bangun. Daniel, Daniel. Wah, Daniel menjawab, ya Tuanku Raja, engkaulah hidup. Kaget raja. Oh, Daniel masih hidup. Daniel masih hidup. Dia percaya. Darius percaya kalau raja atau Allahnya Daniel pasti sanggup menyelamatkan Daniel. Meskipun dengan kesedihan yang mendalam, akhirnya dia bersorak-sorai, melompat ke girangan, terus menyuruh orang-orang untuk keluarkan Daniel dari gua singa. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata singa-singa itu bisa diubah menjadi dari galak menjadi jinak. Alkitab berkata, Allah yang Daniel sembah mengatupkan mulut singa itu sehingga singa itu menjadi jinak. Waktu itu hanya singanya lagi puasa, jadi gak doyan Daniel. Tuhan bisa ubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan bisa lakukan apa saja. Dan Tuhan bisa membelah laut mati hanya dengan tongkat Musa. Karena keyakinannya dan imannya yang bisa membuat Allah terkagum-kagum. Dan Daniel mengalami mujizat Tuhan. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan apa? Gunung. Saudara tahu, pernah lihat biji sesawi? Kecil. Pernah lihat nggak? Enggak. Saya pernah lihat pada waktu saya ke Israel. Saya lihat biji saya itu kecil, lebih kecil dari biji bayam. Kalau saudara pusing mau lihatnya, buka jadi Google biji sesawi. Saudara akan lihat. Sekarang nggak usah pusing. Mau nggak usah nanya ke pendeta. Kalau misalkan ini, apa ya biji sesawi? Klik di Google, muncul nggak? Muncul. Karena satu genggaman kita bisa melihat seluruh dunia ini. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh sekarang, kecuali sudah oma-oma gaptek wajar. Tapi kan ada cucunya, ya kan? Tapi kan ada anaknya yang gak gaptek. Masa anak muda gaptek? Nggak mungkin dong. Kalau oma-oma kakek-kakek gaptek itu wajar, karena bukan generasi Z atau milenial, ya kan? Kalau yang generasi milenial atau generasi Z atau generasi X pasti dia tahu, ya. Oh, perlu apa? Makanya ibu-ibu yang kayak diberitakan firman, misalkan nggak pernah mungkin di mimbar masih malu-malu, di TikTok aja bu, ya. Sambil TikTokan, woi, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Posting di TikTok, udah menginjil itu kita. Nanti banyak yang nonton, dan dia dengerin kebenaran firman itu. Amin. Jadi kita bisa melayani Tuhan dimanapun saja berada. Nggak harus kita khotbah di mimbar. Kalau khotbah mimbar jadwalnya tertentu hanya hari Minggu atau mungkin hari-hari yang lain, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi kalau kita khotbah di sosial media itu mau setiap detik pun kita bisa. Tuhan pakai manusia untuk penuh dengan kreativitas agar Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia. Saudara saya kasih Tuhan, pada waktu Daniel dikeluarkan,
Akhirnya Raja Darius bersuka cita. Dan Daniel menjadi orang nomor 1 di kerajaan itu. Menjadi orang nomor 1. Bayangin, Daniel bisa mengubah, Daniel bisa mempengaruhi kerajaan yang tidak menyembah Allah dengan benar. Dan sampai Raja Darius itu percaya bahwa Allah yang Daniel sembah itu Allah yang sanggup melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa yang buas itu. Dan Tuhan bisa mengatukkan mulut singa-singa itu, akhirnya menjadi singa-singa yang jinak. Maka dari itu, jangan takut saudara. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita dikucilkan, mungkin kita diserang, mungkin kita diusir dari rumah. Tidak perlu takut, karena Allah akan menjaga kita. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita jangan takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kita. Jangan takut saudaraku. Iman kita sebiji sesawi bisa memindahkan gunung, apalagi sebiji petai. Kan saudara dalam petai kan? Sebiji sesawi aja bisa mindahin gunung, apalagi sebiji petai mindahin apa ya Bu? Lebih dahsyat lagi ya. Artinya iman itu harus hidup. Ketika iman hidup, maka ada mujizat yang terjadi. Mujizat itu terjadi ketika kita sudah mengangkat tangan, nggak sanggup melakukannya lagi, baru Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita masih sanggup, Tuhan nggak akan turun tangan. Tapi Dia hanya bilang, aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadi ada campur tangan Tuhan, tapi Tuhan nggak ngelakuin mujizat karena kita masih mampu melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah nggak mampu melakukannya dari sisi manusia, maka sisi Tuhan yang akan hadir dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ketika kita angkat tangan, Tuhan, aku nggak sanggup lagi untuk menghadapi hidup ini, maka Tuhan akan turun tangan. Makanya ketika kamu terdesak, terhimpit, jangan lari ke orang pintar, ya. Jangan lari ke dukun-dukun, ya kan? Kita punya Tuhan lebih daripada dukun. Lari ke orang pintar. Mana ada orang pintar di dunia ini? Kebanyakan dukun-dukun itu nggak lulus SMA kok orang pintar, ya kan? Malah banyak dukun-dukun yang hanya lulus SD, bahkan nggak lulus SD. Oh jadi dukun, mana disebut orang pintar, ya kan? Nenek kita yang sudah meninggal ditanya sama cucunya, wah aku mau ujian, mau tanya pada nenek saya. Aku kelas SMA matematika yang susah datang ke kuburan. Nek, aku pengen pinter besok ujian matematika. Neneknya jauh dari kuburan. Cucuku, aku SD aja nggak lulus, gimana matematikamu sulit banget. Ya kan, bagaimana nenek dibilang orang pinter. Saudaraku, belajarlah seperti Daniel. Kecerdasannya 10 kali lipat manusia biasa. Kita perkatakan anak-anak kita jangan dibilang goblok kamu, bodoh kamu. Ketika engkau mengatakan anak-anakmu bodoh, engkau akan menciptakan anak-anak yang bodoh dan tolol. Bodoh dan tolol. Tapi ketika engkau berkata, kamu anak yang hebat, seperti Daniel, engkau pintar, engkau cerdas, dan perkataanmu itu adalah doamu. Makanya doa orang tua itu sangat penting. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata kutuk kepada anak-anak kita dan keturunan kita, karena itu akan menyulitkan anak-anak kita, membuat anak-anak kita tidak berhasil karena saudara mengutuknya. Mari mulai belajar mengubah mulut kita dengan perkataan-perkataan yang positif kepada anak-anak kita. Seperti Daniel. Dulu anak saya dikatakan dokter pada waktu lahir 8 bulan prematur dan harus divakum. Pada waktu disedot, wah kepalanya panjang, ya gembur-gembur, ya kan diuyak-uyak begini. Terus dokter bilang, ini kalau nggak cerdas itu idiot. Waduh idiot, saya perkataan cerdas dalam nama Yesus seperti Daniel. Karena dari dalam kandungannya, saya udah doakan anak saya, urapan Daniel turun atas anak saya. Apa yang terjadi? Begitu dia TK, dia juara berprestasi, siswa berprestasi waktu usia TK, ya kan? Terus SD juara olimpiade, ya kan? Terus SMP, ya. Nah, saudaraku bahkan sampai SMA, puji Tuhan dia diterima di universitas negeri, ya. Nah, saudaraku, kenapa? Apa yang dikatakan oleh dunia itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan.
Amin? Yes. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalau saudara dikatakan goblok, miskin, dan lain sebagainya, saudara tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku anak raja, aku pintar, aku kaya, aku diberkati. Maka itulah ketika saudara mengeluarkan kata-kata positif, kata-kata positif itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ketika saudara mengeluarkan kata-kata positif, negatif, maka kata-kata negatif itu seperti doamu terhadap diri kamu. Wajar saja kalau kita diomongin orang, karena kita selebritisnya Tuhan. Amin? Iya. Selebritis aja berusaha untuk terkenal ya. Betul nggak? Kalau kita diomongin orang, kan jadi terkenal. Betul nggak? Oh, si ibu ini ya, sekarang rajin banget, sok soleh, sok suci di gereja GKIN Utawinangun. Sok suci sekarang, gitu kan misalnya. Dia ngomongin, ibu terdengar, apa? Kau bilang apa? Mulutmu aku sumpel dengan itu. Nggak perlu, saudaraku, karena mulut-mulutnya dia, ya kan? Dia berhak untuk bicara apa saja, kebebasan demokrasi. Betul? Biarkan mulut dia, lama-lama juga capek mingkem lambene ya. Lambe turah ya. Kan demennya ngomongin orang, ya kan? Kayak mulut Carlota, ya kan? Iya, sukanya ngomongin orang, ya kan? Biarin aja, kalau kita diomongin berarti kita lebih hebat dari dia. Kalau kita lebih jelek dari dia, ngapain ngomongin, ya kan? Coba, selebritis dari terkenal, senang semakin banyak follower ya. Betul nggak? Suka bikin heboh. Tiba-tiba ini dicerai, tiba-tiba ini dipukul. Ya ampun, posting semuanya. Follower, ada yang menghujat. Tapi kan nambah follower ya. Jadi endorse produk, dapat duit. Kalian aja mau dibodoh-bodohin sama selebritis ya kan? Dia juga nggak nyumbang ke kita ya, nggak nyumbang ke gereja ini juga ya. Tapi saya mau katakan, kalau saudara follow Yesus, pasti Yesus akan follow back kita. Amin. Saudara follow para selebritis, di follow back nggak sama selebritis? Ada yang follow back selebritis? Ada nggak? Hah? Nggak. Kamu yang masih muda itu generasi Z, gimana? Kamu follow siapa? Artis siapa? Hah? Akmo ada? Follow? Nggak ya? Ya, aku nggak main IG. Main juga ya. Masa hari ini anak muda main IG, nggak mungkin dong. Berarti update, ya kan? Kita update. Nah, saya mau katakan, kalau kita follow artis, kita nggak di follow back sama dia karena dia nggak kenal kita. Tapi kalau kita follow Yesus, dia akan follow kita karena dia kenal kita. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita tetap ikut Yesus. Karena ikut Yesus itulah keputusanku. Banyak orang yang menghujat kita, mencaci maki kita, tapi kita tetap berjalan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, gak usah takut. Karena mengikut Yesus, dia adalah pembela kita. Firman Allah berkata, kamu itu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes, lebih dari pemenang. Amin. Seperti Daniel ya. Mari kita bangkit diri semua. Saya mau punya pemain musik. Lebih dari pemenang, ya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus bisa jadi atas segala raja. Yes. Di pihak kita, siapa dapat melawan?
Haleluya. Tingkatkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih yakinkan gagah jemaat. Haleluya, kibarkan janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih Haleluya, kibarkanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari duanya. Saya lebih, kamu lebih, semua lebih, semua lebih dari benar. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Mari kita sembah. Saya dan saudara yang kita sekarang kita mesti bagi Allah, biar Allah yang sanggup melepaskan dari setiap persoalan. Segala perkara dalam hutangmu di dalam Dia berikan kekuatan kepadamu. We worship you, Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, anointing us. Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari kuasa, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersama Bapa kita tenang. Haleluya. Mungkin di antara kita ada yang punya beban dan persoalan yang mau didoakan. Silakan maju ke depan. Jangan tengok kiri dan kanan. Mungkin sudah mengalami sakit yang sudah bertahun-tahun. Saya mau mendoakan buat engkau. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan,
firman-Mu. Biar firman Tuhan itu terus berkembang dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk Pak Abi yang luar biasa menjadi hamba Tuhan di tempat ini dengan penuh kesetiaan untuk melayani Tuhan dan melayani orang-orang ODGJ. Dan kami percaya mujizat dan tanda-tanda ajaib menyertainya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dipulihkan dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.